Assalamualaikum Pak Sparta. Pada hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan chapter 19 yaitu akuntansi untuk pajak penghasilan. Saya Scholastika Nabel. Saya Syahrani Nurjana. Dan saya Mengkresnati Putri. Jadi hingga saat ini kita telah mempelajari pedoman dasar yang digunakan perusahaan untuk melaporkan informasi kepada investor dan kreditor. Perusahaan juga harus mengajukan pengembalian pajak penghasilan mengikuti pedoman dipertimbangkan oleh otoritas pajak yang sesuai. Karena IFRS dan peraturan perpajakan itu berbeda dalam beberapa hal, maka pendapatan keuangan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak seringkali berbeda. Akibatnya, jumlah yang dilaporkan perusahaan sebagai beban pajak akan berbeda dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas. Nah, jadi pendapatan keuangan sebelum pajak adalah istilah pelaporan keuangan. Itu juga sering disebut sebagai pendapatan sebelum pajak. Pendapatan untuk tujuan pelaporan keuangan atau pendapatan untuk tujuan pembukuan. Perusahaan menentukan pendapatan keuangan sebelum pajak menurut IFRS. Mereka mengukurnya dengan tujuan pelaporan keuangan atau pendapatan untuk tujuan pembukuan. Penghasilan kena pajak adalah istilah akuntansi pajak yang menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung utang pajak penghasilan. Nah, perusahaan menentukan penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak penghasilan menyediakan uang untuk mendukung operasi pemerintah. Jadi di sini ada contoh ilustrasinya. Jadi Chelsea ini melaporkan pendapatan sebesar $130 dan beban sebesar $60.000. Dalam setiap 3 tahun pertama operasinya, untuk tujuan perpajakan, Chelsea ini melaporkan pengeluaran yang sama kepada otoritas pajak setiap bulannya. Chelsea melaporkan pendapatan kena pajak itu sebesar $100 pada tahun 2019, $150.000 pada tahun 2020, dan $140 pada tahun 2021. Nah, apa pengaruh akun pelaporan jumlah pendapatan yang berbeda untuk IFRS dan juga pajak? Jadi untuk keperluan pajak itu mengikuti peraturan perpajakan. Nah, Chelsea itu melaporkan pengeluaran yang sama kepada otoritas pajak di setiap tahunnya. Sedangkan kalau yang ilustrasi yang di bawahnya, itu Chelsea melaporkan pendapatan kena pajak itu sebesar 100 pada 2019, 150 pada 2020, dan 140 pada 2021. Berikut adalah perhitungannya. Jadi dari perhitungan tadi itu ada perbedaannya. Jadi pada 2019 akun kewajiban pajak tangguhan itu meningkat sebesar $12.000 dan akun kewajiban pajak tangguhan itu dikurangi 8.000 di tahun 2020, dan 2021 akun kewajiban pajak tangguhan dikurangi 4.000. Jadi perbedaan antara beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan dalam contoh ini muncul karena alasan yang sederhana. Untuk laporan keuangan, perusahaan menggunakan metode akrual penuh untuk melaporkan pendapatan. Untuk tujuan perpajakan, mereka umumnya menggunakan basis kas yang dimodifikasi. Akibatnya, Chelsea melaporkan pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar $70.000 dan beban pajak pendapatan itu sebesar $28.000 untuk setiap 3 tahun. Namun penghasilan kena pajak berfluktuasi. Misalnya pada tahun 2019 penghasilan kena pajak itu $40.000. Jadi Chelsea itu berutang hanya $16.000. Hanya $16.000.
kepada otoritas pajak tahun itu. Chelsea mengklasifikasi utang pajak penghasilan kepada kewajiban lancar pada laporan posisi keuangan. Nah, kemudian seperti yang ditunjukkan ilustrasi ini, untuk Chelsea perbedaan 12.000 itu dari 28.000 dikurang 16.000. Nah, antara beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan pada tahun 2015 mencerminkan pajak yang akan dibayarkan pada periode mendatang. Selisih 12.000 itu sering disebut sebagai jumlah pajak tangguhan. Dalam hal itu adalah kewajiban pajak tangguhan. Jika pajak akan lebih rendah di masa mendatang, Chelsea mencatat aset pajak tangguhan. Nah, jadi di sini ada contoh untuk laporan keuangannya. Jadi, pada laporan posisi keuangan itu dicatat sebagai kewajiban. Jadi, pajak tangguhan sebesar 12.000 dan utang pajak penghasilan itu sebesar 16.000. Terus untuk di laporan laba rugi itu masuk ke pengeluaran atau beban. Jadi, itu beban pajak penghasilan sebesar 28.000 untuk di tahun 2019. Kemudian dan temporer antara jumlah yang dilaporkan untuk tujuan pajakan dan akan dilakukan untuk tujuan puan. Temporer itu perbedaan pada dasar pengenaan pajak suatu aset kayak ini. Oke, jadi uh, perbedaan temporer adalah perbedaan antara dasar pengenaan pajak laporan keuangan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangi di tahun-tahun mendatang. Jumlah kena pajak meningkat menghasilkan kena pajak di tahun-tahun mendatang. Jumlah yang dapat dikurangi mengurangi penghasilan kena pajak di tahun mendatang. Dalam situasi Chelsea, satu-satunya perbedaan antara dasar pembukuan dan dasar pajak dari aktiva dan kewajiban berkaitan dengan piutang usaha yang timbul dari pendapatan yang diakui untuk tujuan pembukuan. Nah, ilustrasi di bawah ini menunjukkan bahwa Chelsea itu melaporkan piutang sebesar 30.000 pada tanggal 31 Desember 2019. Laporan posisi keuangan berbasis IFRS. Namun, piutang tersebut memiliki basis pajak nol. Kumpulkan 20.000 dari piutang pada 2020 dan 10.000 pada tahun 2021, koleksi ini menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan sebesar 20.000 pada tahun 2020 dan 10.000 pada tahun 2021. Nah, 2021 asumsi yang melekat pada laporan posisi keuangan IFRS itu perusahaan adalah bahwa perusahaan memulihkan dan menyelesaikan aset dan liabilities pada jumlah yang dilaporkan. Asumsi ini menciptakan persyaratan akuntansi akrual untuk mengakui saat ini konsekuensi pajak tangguhan dan perbedaan temporer. Artinya, perusahaan mengakui jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dapat dikembalikan ketika mereka memulihkan dan menyelesaikan masing-masing jumlah yang dilaporkan dari aset dan liabilitas. Ilustrasi ini juga menunjukkan pembalikan perbedaan temporer yang
dijelaskan dalam ilustrasi sebelumnya, dan hasil jumlah kena pajak di periode mendatang. Jadi di sini itu Chelsea itu mengasumsikan bahwa ia akan menagih piutang dan melaporkan koleksi sebesar 30.000 sebagai pendapatan kena pajak di pengembalian pajak masa depan. Pembayaran penghasilan pada tahun 2020 dan 2021 akan terjadi. Oleh karena itu, Chelsea itu harus mencatat dalam pembukuannya pada tahun 2019 konsekuensi pajak tangguhan atas pendapatan dan piutang terkait yang tercermin dalam laporan keuangan tahun 2019. Chelsea melakukan dengan mencatat kewajiban pajak tangguhan. Kemudian di sini ada kewajiban pajak tangguhan. Jadi liabilitas pajak tangguhan adalah konsekuensi pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan temporer kena pajak. Dan kata lain, kewajiban pajak tangguhan merupakan kenaikan utang di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Ingat dari contoh Chelsea bahwa utang pajak penghasilan adalah 16.000 itu didapat dari 40.000 dikali dengan 40% pada tahun 2019. Nah, selain itu terdapat perbedaan temporer pada akhir tahun karena Chelsea itu melaporkan pendapatan dan piutang usaha terkait secara berbeda untuk tujuan pembukuan dan pajak. Basis pembukuan piutang usaha adalah 30.000 dan basis pajaknya itu 0. Jadi total liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2019 adalah 12.000. Perusahaan juga dapat menghitung kewajiban pajak tangguhan dengan menyiapkan schedule yang menunjukkan jumlah kena pajak masa depan karena si 19. Kemudian di sini ada contoh dari ilustrasinya. Jadi karena ini adalah tahun pertama operasi Chelsea, tidak ada kewajiban pajak tangguhan di awal tahun. Nah, Chelsea itu menghitung pajak penghasilan untuk tahun 2019 itu sebagai berikut. Jadi deferred tax di tahun 2012 itu masih 12.000. Deferred tax liabilities expense-nya itu 12.000. Nah, untuk current tax for 2019 itu 16.000 dari soal dan dari yang diketahui. Kemudian untuk income tax expense-nya itu 28.000. Jadi perhitungan ini menunjukkan bahwa beban pajak penghasilan memiliki dua komponen, beban pajak sekarang dan beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan adalah peningkatan saldo kewajiban pajak tangguhan. Nah, jadi di sini itu perusahaan mengkredit untuk tahun 2019 itu Chelsea itu membuat entry. Jadi beban pajak penghasilan. Jadi 28.000 dari beban pajak penghasilan yang 2019 untuk utang pajak penghasilan itu sebesar 16.000 dan kewajiban pajak tangguhan itu sebesar 12.000 dari perbedaannya 16.000 dari utang pajak penghasilan. Nah, jadi perusahaan mengkredit pajak terutang dan terutang ke utang pajak penghasilan dan mengkredit kenaikan pajak tangguhan ke kewajiban pajak tangguhan. Mereka kemudian mendebit jumlah kedua item tersebut ke beban pajak penghasilan untuk Chelsea dan dibuat entry sebagai berikut ini.
Nah, kemudian untuk tahun 2020, pada akhir tahun 2020, selisih antara basis pembukuan dan basis pajak piutang adalah 10.000. Chelsea mengalihkan perbedaan ini dengan tarif pajak yang berlaku untuk mendapatkan kewajiban pajak tangguhan atau pajak terutang sebesar 4.000 dari 10.000 dikali 40%. Yang dilaporkan pada akhir tahun 2020. Hutang pajak penghasilan untuk tahun 2020 adalah 36.000. Dan pendapatan beban pajak untuk tahun 2020 adalah sebesar seperti pada ilustrasi berikut ini. Kemudian Chelsea itu membuat entry pada tahun 2020, yaitu beban pajak penghasilan itu 28.000, pajak terutangnya 8.000, dan di kreditnya ada utang pajak penghasilan sebesar 36.000 didapat dari perhitungan yang di 2020 ini. Kemudian untuk tahun 2021, pada akhir tahun 2021, selisih antara pembukuan dan dasar pajak piutang adalah 0. Utang pajak penghasilan untuk tahun 2021 adalah 32.000. Dan beban pajak penghasilan untuk tahun 2021 adalah 28.000 seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di atas. Nah, Chelsea itu mencatat beban pajak penghasilan, perubahan kewajiban pajak tangguhan, dan utang pajak penghasilan di tahun 2021 sebagai berikut. Jadi untuk beban pajak penghasilannya itu sebesar 28.000 dan pajak tangnya atau pajak terutangnya itu sebesar 4.000 dari perhitungan 2021 dan utang pajak penghasilannya dikredit sebesar 32.000. Nah, jadi entry untuk mencatat pajak penghasilan pada akhir tahun 2021 itu mengurangi kewajiban pajak tangguhan sebesar 40.000. Akun kewajiban pajak tangguhan itu muncul sebagai berikut pada akhir tahun 2021. Jadi untuk 2020, untuk 2019 itu sebesar untuk di buku besarnya pada tahun 2019 itu dikredit sebesar 12.000. Tahun 2020 itu di debit sebesar 8.000 dan tahun 2021 itu di debit juga sebesar 4.000. Nah, kemudian ini ada efek dari laporan keuangannya. Jadi Chelsea itu melaporkan informasi laporan keuangan tahun 2019 sampai 2021 seperti pada ilustrasi di bawah. Utang pajak penghasilan dilaporkan sebagai kewajiban lancar dan kewajiban pajak tangguhan dilaporkan sebagai kewajiban tidak lancar pada laporan laba ruginya. Chelsea itu melaporkan informasi yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Jadi pada tahun 2019 income tax payable-nya sebesar 16.000 dan deferred tax liability-nya itu 12.000. Tahun 2020 itu income tax payable-nya itu sebesar 36.000 dan deferred tax payable-nya sebesar 4.000. Tahun 2021 itu tahun 2021 itu 32.000 untuk income tax payable dan deferred tax liability-nya itu 0. Nah, ini di bawah ini juga contoh dari income statement. Jadi income before income tax-nya itu 2019 70.000, 2020, 2021 70.000. Nah, untuk income tax expense-nya itu 2019, 2020, dan 2021 sebesar 28.000 dan net income-nya itu sebesar 42.000 dari hasil pengurangan. Kemudian ini ada income statement buat yang partial.
itu sebagian. Jadi income before income tax-nya itu 70.000. Nah, income tax expense itu ini buat tahun 2019. Jadi income tax expense-nya itu current-nya itu 16.000 dan deferred-nya itu 12.000. Jadi 28.000 untuk net income-nya 42.000. Nah, jadi di sini ada kewajiban pajak tangguh, contoh dari kewajiban pajak tangguhan. Jadi Starflight Corporation itu memiliki satu perbedaan temporer pada akhir tahun 2018 yang akan membalikan dan menyebabkan jumlah kena pajak sebesar 55.000 pada 2019. 60.000 pada 2020 dan 75.000 pada 2021. Penghasilan keuangan sebelum pajak Starflight itu untuk tahun 2018 adalah 400.000 dan tarif pajaknya adalah 30% untuk semua tahun. Tidak ada pajak tangguhan pada awal tahun 2018. Jadi yang instruksinya itu yang A, kita disuruh untuk menghitung penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang. Yang kedua itu membuat jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan, pajak penghasilan tangguhan, dan utang pajak penghasilan untuk tahun 2018. Nah, jadi untuk 2014 atau tahun ini pendapatan keuangannya itu sebesar 400. Nah, untuk perbedaannya itu sebesar 190. Jadi untuk penghasilan kena pajak itu sebesar 210 dari hasil pengurangan. Kemudian persentase pajaknya itu sebesar 30% dan pajak penghasilannya 63.000. Nah, karena di soal itu diketahuinya untuk 2015 itu nggak ada saldo awalnya atau pendapatan keuangan awalnya, jadi perbedaan sementaranya itu sebesar 55.000. Untuk penghasilan kena pajaknya itu 55.000 juga. Kemudian persentase pajaknya itu sesuai dengan soal, yaitu 30%. Jadi untuk pajak penghasilannya itu sebesar 16.500. Kemudian di tahun 2016 itu sesuai di soal 60.000. Kemudian persentase pajaknya itu 30% dan pajak penghasilannya itu sebesar 18.000. Nah, kemudian untuk 2017 itu penghasilan pajaknya 75.000. Kemudian persentase pajaknya itu 30% dan pajak penghasilannya itu 22.500. Kemudian untuk jurnalnya itu beban pajak penghasilan sebesar 120. Kemudian utang pajak penghasilannya itu dikredit sebesar 63.000 dan kewajiban pajak tangguhannya juga dikredit sebesar 57.000. Nah, di sini ada ilustrasi jumlah yang dapat dikurangi di masa depan dan ditangguhkan. Jadi, ilustrasinya itu sama tahun 2019, Cunningham Inc. itu memperkirakan biaya garansi terkait penjualan oven microwave sebesar $500.000 dibayarkan secara merata selama 2 tahun ke depan. Untuk tujuan pembukuan pada tahun 2019, Cunningham itu melaporkan biaya garansi dan estimasi kewajiban terkait untuk garansi sebesar 500.000 dalam laporan keuangannya. Untuk keperluan pajak, pemotong pajak garansi tidak diperbolehkan sampai dibayar. Nah, jadi di sini ada upper books-nya itu estimated liability for warranties-nya sebesar 500.000 dan untuk per tax return estimate liability for warranties-nya itu 0. Nah, jadi ketika Kaniam itu membayar kewajiban garansi itu melaporkan biaya atau jumlah yang dapat dikurangkan untuk kewajiban pajak. Karena perbedaan temporer ini jelas. Manfaat pajak yaitu konsekuensi pajak positif untuk pengurangan pajak yang akan dihasilkan dari penyelesaian liabilitas di masa mendatang. Ini melaporkan manfaat pajak masa depan ini dalam laporan keuangan 31 Desember 2019 sebagai aset pajak tangguhan.
kita bisa memikirkan situasi ini dengan cara lain. Jumlah yang dapat dikurangkan terjadi dalam pengembalian pajak masa depan. Jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan ini menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil dari penghasilan keuangan sebelum pajak di masa depan. Sebagai akibat dari perbedaan temporer yang ada, berbeda periode 2019 dan berbalik dua periode, yaitu 2020 dan 2021. Nah, jadi ilustrasi ini itu menggambarkan tentang pembalik perbedaan temporer. Selanjutnya ada aset pajak tangguhan atau aset pajak terutang. Konsekuensi pajak terutang yang disebabkan oleh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Dengan kata lain, aset pajak tangguhan itu memiliki kenaikan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Nah, ini ada ilustrasinya. Asumsikan bahwa Han Company itu memiliki pendapatan sebesar 900.000 untuk tahun 2019 dan 2020. Ini juga memiliki biaya operasional sebesar 400.000 untuk setiap tahunnya. Selain itu, Han mengalami kerugian dan kewajiban terkait sebesar 50.000 untuk tujuan pelaporan keuangan karena proses pengadilan yang tertunda. Han tidak dapat mengurangi jumlah ini untuk keperluan pajak hingga membayar kewajiban. Diharapkan pada tahun 2020 kewajiban jumlah yang dapat dikurangkan akan terjadi pada tahun 2020 ketika Han menyelesaikan kewajiban, menyebabkan penghasilan kena pajak lebih rendah daripada informasi keuangan sebelum pajak. Nah, jadi di sini ada reportnya. Jadi ini itu income statement. Jadi dalam kasus ini Han itu mencatat aset pajak tangguhan itu sebesar 20.000 pada akhir tahun 2019 karena ini mewakili pajak yang akan disimpan di periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan pada akhir tahun 2019. Nah, ilustrasi ini menunjukkan perhitungan aset pajak tangguhan pada akhir tahun 2019 dengan asumsi tarif sebesar 40%. Jadi, untuk IFRS reporting, income statement-nya itu revenue-nya sebesar 900.000 sesuai di soal untuk kedua tahun dan expense-nya itu 400.000 juga sesuai di soal. Jadi untuk litigation loss-nya itu untuk 2019 sebesar 50.000 dan 2020 itu sebesar 0. Jadi untuk pre-tax financial income-nya itu sebesar 450 di tahun 2019 dan 500 di tahun 2020. Tax rate-nya itu sebesar 40% yang diketahui di soal juga. Untuk income tax expense itu 2019 sebesar 180 dan 2020 itu sebesar 200.000. Nah, untuk tax reporting juga sama, tapi untuk litigation-nya itu di tahun 2019 itu 0 dan di tahun 2020 itu sebesar 50.000. Selanjutnya, dalam kasus ini, Han juga dapat menghitung aset pajak tangguhan dengan menyiapkan schedule yang menunjukkan jumlah yang dapat jadi ilustrasinya itu Han mencatat aset pajak tangguhan sebesar 20.000 pada akhir tahun 2019 karena aset tersebut mewakili pajak yang akan disimpan di periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang akan dikurangkan yang ada di akhir 2019. Jadi untuk book basis-nya itu sebesar 50.000. Untuk tax basis-nya itu 0, jadi dikurangi, jadinya untuk kumulatif temporary difference-nya di tahun 2019 itu sebesar 50.000. Nah, untuk tax rate-nya itu 40% dan deferred tax asset-nya di tahun 2019 itu sebesar 20.000.
Nah, kemudian untuk Han juga dapat menghitung aset pajak tangguhan dan menyiapkan jadwal menunjukkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan. Jadi untuk future deductible account-nya itu sebesar 50.000 dan tax rate-nya itu sebesar 40%. Jadi untuk deferred tax asset di akhir tahun 2019 itu sebesar 20.000. Dari 50% dikali dengan 40%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarani. Selanjutnya, di sini ada aset pajak tangguhan diasumsikan bahwa 2019 adalah tahun pertama operasi penghasilan adalah $200. Hitung beban pajak penghasilan. Di sini, deferred tax asset at end of 2019 itu sebesar 20.000, deferred tax asset at beginning of 2019-nya 0, terus deferred tax expense benefit for 2019 minus 20.000 current tax expense for 2019 untuk income tax payable sebesar 200.000. Jadi total dari income tax expense-nya itu 180.000 dari 200.000 dikurang 20.000. Untuk entry-nya pada tahun 2019 itu menjurnal beban pajak penghasilan 180.000 di debit, aset pajak tangguhan di debit 20.000, dan hutang pajak penghasilan 200.000 dari perhitungan income tax expense tahun 2019. Next, Bel. Selanjutnya, untuk tahun 2020, deferred tax asset at the end, deferred tax asset at the end of 2020, 0, deferred tax asset at beginning of 2020, itu sejumlah 20.000. Jadi, deferred tax expense benefit for 2020 itu 20.000. Untuk current tax expense, untuk tahun 2020 atau income tax payable sebesar 180.000. Jadi, total income tax expense-nya untuk tahun 2020 besar 200.000. Untuk jurnal entry-nya, beban pajak penghasilan 200.000 di debit dan aset pajak tangguhan 20.000 di kredit, hutang pajak penghasilan di kredit 180.000. Next, Ben. Selanjutnya ada untuk tahun 2019 income tax payable-nya tadi udah kita hitung 200.000, terus deferred tax asetnya 20.000. Untuk tahun 2020 income tax payable-nya 180, deferred tax-nya 0. Di sini terdapat income statement untuk Han Company tahun 31 Desember 2019. Di sini revenue-nya 900.000, expense operating-nya 400.000, litigation loss 50.000, income before income tax 450.000, income tax expense-nya untuk current 200.000, deferred-nya 20.000, terus net income-nya di jumlah besar 270.000. Next, Bel. Di sini terdapat entry untuk pencatatan pajak penghasilan pada akhir tahun 2020 mengurangi aset pajak tangguhan sebesar $20.000. Jadi untuk 2019 itu 20.000, 2020 juga 20.000. Next, Bel. Selanjutnya ada ilustrasi dari aset pajak tangguhan. Sini Columbia Corporation memiliki satu perbedaan temporer pada akhir tahun 2018 yang akan dibalik dan menyebabkan jumlah yang dapat dikurangkan dari $50.000 pada tahun 2019, $65.000 pada tahun 2020, dan $40.000 pada tahun 2021. Penghasilan
keuangan sebelum pajak Kolombia untuk tahun 2018 adalah $200.000. Dari pajaknya adalah 30% untuk semua tahun. Tidak ada pajak tangguhan di awal tahun 2018. Kolombia mengharapkan keuntungan di masa depan. Instruksinya yang hitung penghasilan kena pajak dan utang pajak penghasilan untuk tahun 2018. Yang B, buatlah jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan hutang pajak penghasilan untuk tahun 2018. Next, Bang. Di sini terdapat perhitungan aset pajak tangguhan untuk pendapatan keuangan IFRS, deferatnya atau beda sementara 2018 sebesar 155.000, 2019 50.000, 2020 65.000, 2021 40.000. Untuk PKP atau penghasilan pajaknya itu di total yang 2018 jadi 355.000, 2019 minus 50.000, 2020 minus 65.000, 2021 minus 40.000. Terus kenapa minus? Jadi ini masih perhitungan, soalnya itu untuk tahun saat ininya itu 2018. Jadi untuk tahun selanjutnya belum ada pendapatan keuangan IFRS-nya. Terus untuk persentase pajaknya tiap tahun sama sebesar 34%. Untuk pajak penghasilannya tinggal dikali dari PKP dikali 34%. Sebesar untuk tahun ini sebesar 120.700, 2019 minus 17.000, 2020 minus 22.100, 2021 13.600. Jadi untuk di jurnalnya itu beban pajak penghasilan sebesar 68.000, aset pajak tangguhan 52.700. Terus itu dari jumlah pajak penghasilan dari 2019 sampai 2021 sebesar 52.700. Nah, untuk hutang pajak penghasilan itu dari pajak penghasilan untuk tahun saat ini atau 2018 sebesar 120.700. Jadi selisih dari hutang pajak penghasilan dan aset pajak penghasilan itu merupakan beban pajak penghasilan. Next, Bel. Selanjutnya ada aset pajak tangguhan. Untuk tidak pengakuan, perusahaan harus mengurangi aset pajak tangguhan jika besar kemungkinan bahwa sebagian atau seluruh pajak tangguhan tidak akan direalisasikan. Kemungkinan berarti tingkat kemungkinan setidaknya sedia pajak deferred atau tax expense atau manfaat pajak atau deferred tax income yang akan menambah atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di masa depan. Pajak tangguhan ini timbul karena perbedaan saat pengakuan pendapatan atau beban antara peraturan perpajakan atau fiskal dengan standar akuntansi keuangan atau komersial. Perbedaan saat pengakuan ini mengakibatkan pendapatan atau beban yang diakui pada masing-masing periode berbeda, namun secara keseluruhan pada akhirnya jumlah total pendapatan atau beban yang diakui sama antara fiskal dan komersial. Oleh karena itu, perbedaan ini biasa disebut dengan beda sementara atau temporary difference. Beban atau manfaat pajak tangguhan tidak akan mempengaruhi jumlah pajak terutang yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan atau perpajakan saat ini. Next, Bel. Selanjutnya ada ilustrasi Cowe Corporation memiliki akun aset pajak tangguhan dengan saldo 150.000 euro pada akhir tahun 2018 karena perbedaan temporer kumulatif tunggal sebesar 375.000 pada akhir tahun 2019. Perbedaan temporer yang sama telah meningkat menjadi jumlah kumulatif sebesar $500.000. Penghasilan kena pajak untuk tahun 2019 adalah $850. Tarif pajaknya adalah 40% untuk semua tahun. Instruksinya diasumsikan bahwa ada kemungkinan 30.000 euro dari aset pajak tangguhan tidak akan terrealisasi. Buatlah ayat jurnal pada akhir tahun 2019 untuk mengenali kemungkinan ini. Next, Bella.
Selanjutnya, untuk aset pajak pajak tangguhan untuk tidak pengakuan, ilustrasinya untuk soal sebelumnya penghasilannya untuk 2018 itu pendapatan keuangan IFRS-nya 0, untuk tahun saat ini 725 untuk tahun 2019, untuk tahun 2020, 2021 itu masih 0. Dan untuk perbedaan sementaranya itu sebesar 375 untuk 2018, tahun ini atau 2019 125.000, tahun 2020 500.000, 2021 0. Terus penghasilan kena pajaknya dijumlah jadi 2018 375.000, 850 untuk tahun ini, tahun 2020 500.000, 2021 masih 0. Untuk persentase pajak setiap tahunnya sama 40%. Terus pajak penghasilannya untuk 2018 itu 150.000, tahun saat ini 340.000, 2020 minus 200.000, untuk 2021 masih 0. Untuk beban pajak penghasilan mengentrinya 290 di debit, aset pajak tangguhan 50.000 di debit juga, terus mengkredit hutang pajak penghasilan 340.000. Terus beban pajak penghasilannya itu di soal terdapat kemungkinan sebesar 30.000 di debit, terus di kredit aset pajak tangguhan 30.000. Next bell. Selanjutnya terdapat formula penghitungan beban pajak penghasilan. Di sini pajak penghasilan yang dapat dibayar atau dapat dikembalikan ditambah atau dikurang untuk perubahan tangguhan pajak penghasilan sama dengan total atau jumlah beban atau manfaat pajak penghasilan. Dalam laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan komponen signifikan dari beban pajak penghasilan yang timbul dari operasi yang dilanjutkan. Next, Bel. Ini terdapat informasi untuk tahun 31 Desember 2019. Revenue-nya 130, expense-nya 60.000, income before income tax atau EBIT 70.000, income tax expense current-nya 16.000, deferred-nya 12.000, jadi total income tax expense-nya itu 28.000. Jadi total net income-nya sebesar 42.000. Seperti yang diilustrasikan, Chelsea melaporkan jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode tersilan. Pilihan lainnya adalah dengan hanya melaporkan total beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi dan kemudian menunjukkan dalam CAL yang penyisian pajak penghasilan. Dengan terminologi ini, provisi saat ini adalah 16.000, provisi untuk pajak tanggungan adalah 12. Next, Bel. Spesifik dan perbedaan sementara. Perbedaan temporer kena pajak dipengaruhi oleh liabilitas pajak tangguhan dan perbedaan tangguhan aset. Next, Bel. Di sini terdapat perbedaan sementara. Nah, perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika aset terkait dipulihkan.
atau kerugian dapat dikurangkan setelah diakui dalam pendapatan keuangan. Liabilitas atau aset kontrak dapat diakui sebagai beban atau kerugian yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang, atau aset pajak tanggungan ketika liabilitas diselesaikan. Contohnya, yang pertama ada kewajiban garansi produk, yang kedua ada estimasi liabilitas terkait operasi yang dihentikan atau restrukturisasi. Yang ketiga ada akrual litigasi, yang keempat ada beban piutang tak tertagih diakui dengan menggunakan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan. Metode penghapusan langsung yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Terus yang keempat ada beban piutang tak tertagih diakui dengan menggunakan udah itu. Yang kelima ada biaya kompensasi berbasis saham. Yang keenam ada kerugian kepemilikan yang belum direalisasi untuk tujuan pelaporan keuangan, termasuk penggunaan opsi nilai wajar, tapi ditangguhkan untuk tujuan perpajakan. Next, Bel. Selanjutnya ada pendapatan atau keuntungan kena pajak sebelum diakui dalam pendapatan keuangan aset pajak tanggungan. Liabilitas dapat diakui untuk pembayaran di muka untuk barang atau jasa yang akan disediakan atau dilakukan di tahun-tahun mendatang untuk menerima uang tunai. Pengorbanan di masa mendatang untuk menyediakan barang atau melakukan layanan, atau pengembalian uang di masa mendatang kepada mereka yang membatalkan pesanannya yang menyelesaikan kewajiban akan menghasilkan jumlah yang dapat digunakan di tahun-tahun mendatang atau aset pajak tangguhan. Contohnya, yang pertama ada langganan diterima di muka, yang kedua ada tanda terima sewa di muka, yang ketiga ada penjualan dan penyewaan, tetapi dilaporkan sebagai penjualan untuk tujuan pajak. Yang keempat, ada kontrak dibayar di muka dan royalti diterima di muka. Next, Bel. Selanjutnya ada beban atau rugi dapat dikurangkan sebelum diakui dalam penghasilan daripada dibebankan untuk tujuan pelaporan keuangan. Jumlah yang diterima setelah pemulihan masa depan jumlah aset untuk pelaporan keuangan atau melalui penggunaan atau penjualan akan melebihi basis pajak aset yang tersisa, dengan demikian menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang atau liabilitas pajak tanggungan. Contoh yang pertama ada properti di dapat habis mana tadi dan tidak terwujud. Yang kedua ada dana pensiun yang dapat dikurangkan melebihi biaya. Yang ketiga ada biaya dibayar di muka yang dipotong pada SPT pada periode yang dibayar. Yang keempat ada biaya pengembangan yang dipotong dari SPT pada periode yang dibayar. Menentukan perbedaan temporer perusahaan mungkin terlibat untuk tujuan perpajakan yang dapat dibandingkan dengan laporan posisi keuangan IFRS. Banyak perbedaan antara kedua laporan posisi keuangan tersebut selanjutnya terdapat aspek asal dan pembagian perbedaan asal aset atau liabilitas. Terlepas dari pajak basis pajak aset atau liabilitas melebihi atau dilampaui oleh sebaliknya, pembalikan perbedaan terjadi ketika mengeliminasi perbedaan temporer yang berasal dari periode sebelumnya dan kemudian menghapus dampak pajak terkait dari akun pajak tanggungan. Next. Selanjutnya ada perbedaan permanen. Beberapa perbedaan antara penghasilan kena pajak dan penghasilan keuangan sebelum pajak bersifat permanen. Perbedaan permanen dihasilkan dari pos-pos. Yang pertama masuk ke dalam penghasilan keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah menjadi penghasilan kena pajak. Yang kedua ada masuk ke dalam penghasilan kena pajak tetapi tidak pernah ke dalam penghasilan keuangan sebelum. Next. Belum
pemerintah melakukan berbagai ketentuan hukum perpajakan untuk mencapai tujuan itu. Pendapatan tertentu dari perpajakan, membatasi pengurangan biaya tertentu, dan mengizinkan pengurangan biaya tertentu yang melebihi biaya yang tidak dapat dikurangkan, atau pengurangan yang dapat diperbolehkan efektif yang berbeda dari tarif pajak reguler. Karena perbedaan terjadinya perbedaan tersebut tidak selanjutnya yang kedua, ada pengurangan dividen yang diterima dari perusahaan lain terkadang dianggap bebas pajak. Next. Selanjutnya ada perbedaan spesifik. Lakukan hal berikut Selanjutnya ada perbedaan spesifik. Lakukan hal berikut yang menghasilkan: yang pertama, jumlah pengurangan masa depan sama dengan aset pajak tangguhan. Terus, jumlah kena pajak masa depan sama dengan kewajiban pajak tangguhan perbedaan permanen. Yang pertama, sistem penyusutan yang dipercepat digunakan untuk tujuan perpajakan dan metode penyusutan garis lurus digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, ada seorang tuan tanah memungut sejumlah uang sewa di muka, sewa diterima akan dikenakan pajak dalam masa penerimaannya. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mana sih tadi, penghasilan bebas pajak. Next, Bel. Selanjutnya ada jumlah pengurangan masa depan sama dengan aset pajak tangguhan. Jumlah kena pajak masa depan sama dengan kewajiban pajak tangguhan perbedaan permanen. Di sini ada biaya jaminan dan garansi diestimasi dan diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Penjualan cicilan investasi dicatat dengan metode akrual untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode angsuran untuk pajak tujuan. Terus, bunga diterima atas investasi bebas pajak kewajiban pemerintah. Next. Selanjutnya ada ilustrasi Havachi SPM melaporkan pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar 80.000 untuk 2019. Item berikut menyebabkan pendapatan kena pajak berbeda dari pendapatan keuangan sebelum pajak. Pertama, ada penyusutan SPT lebih besar dari penyusutan laporan laba rugi sebesar 16.000. Yang kedua, sewa yang dikumpulkan pada SPT lebih besar dari sewa yang diperoleh laporan laba rugi sebesar 27.000. Yang ketiga, ada denda untuk polusi muncul sebagai biaya besar 11.000 pada laporan laba rugi. Tarif pajak Havachi adalah 30% untuk semua tahun, dan perusahaan mengharapkan untuk melaporkan penghasilan kena pajak di semua tahun mendatang, tidak ada pajak tangguhan di awal tahun 2019. Next. Selanjutnya, untuk pendapatan keuangan IFRS, kelebihan penyusutan pajak untuk tahun saat ini atau 2019 besar 80.000.
Kelebihan penyusutan pajak 16.000, minus 16.000. Terus kelebihan sewa dikumpulkan jadi 27.000. Denda tetap sebesar 11.000. Penghasilan kena pajak TA besar 102.000 dikali 30% persentase pajaknya. Jadi pajak penghasilannya itu 30.600. Untuk tangguhan aset sebesar minus 27.000. Terus penghasilan kena pajak TA-nya 27.000, persentase pajaknya 30%, pajak penghasilannya 8.100. Terus untuk tangguhan beban kelebihan penyusutan pajaknya 16.000, jadi PKP-nya 16.000 dikali persentase pajak 30%, jadi pajak penghasilannya itu 4.800. Untuk jurnalnya, beban pajak penghasilan sebesar 27.300, aset pajak tangguhan 8.100, kewajiban pajak tangguhan hutang 4.800, dan pajak penghasilan sebesar 36.600. Next. Selanjutnya ada masalah tambahan untuk terkait pertimbangan tarif pajak di masa depan. Perusahaan harus mempertimbangkan jadi efektif untuk tahun-tahun tertentu di masa depan. Ketika menentukan tarif pajak untuk diterapkan pada perbedaan temporer yang ada, jika tarif baru belum diberlakukan untuk tahun-tahun mendatang, uang harus menggunakan tarif saat ini. Next. Selanjutnya, tarif pajak masa depan. Di sini terdapat ilustrasi Wong Group pada akhir tahun 2016 memiliki perbedaan temporer kumulatif sebesar 300.000 yen, dihitung seperti yang ditunjukkan berikut ini. Di sini terhadap perhitungan perbedaan temporer kumulatif book basis of depreciable asset sebesar 1 juta, tapi tax basisnya of depreciable assetnya 700.000. Jadi kumulatif temporary difference-nya 300.000 dari selisih book basis sama tax basis. Terus asumsikan bahwa 300.000 yen akan dibalik akan menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan dengan tarif pajak yang diberlakukan. Di sini terdapat future tax taxable amounts dari 2017 sampai 2021. Terus tax rate-nya berbeda setiap tahun, ada yang sama, ada yang beda. Terus deferred tax liability-nya itu dari future taxable amounts dikali tax rate. Jadi, next, Bel. Pajak tangguhan pada akhir tahun 2016 adalah 108.000. Uang hanya dapat menggunakan tarif saat ini ketika tarif pajak masa depan telah diberlakukan. Jika tarif baru belum diberlakukan untuk tahun-tahun mendatang, uang harus melakukan menggunakan tarif saat ini. Next. Selanjutnya, terdapat revisi tarif pajak mendatang. Ketika perubahan tarif pajak diberlakukan, perusahaan harus segera mencatat efeknya pada akun pajak penghasilan tangguhan yang ada. Perusahaan harus melaporkan efeknya sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan pada periode perubahan. Next, tarif pajak mendatang, undang pajak penghasilan baru ditandatangani menjadi 35%, efektif 1 Januari 2020. Jadi, Hostel Company 2018 terkait dengan kelebihan penyusutan pajak sebesar 3 juta, maka memiliki akun hutang pajak tangguhan dengan saldo sebesar 1.200.000, yaitu dari 3 juta dikali 40%.
pada 1 Januari 2018. Jika jumlah kena pajak terkait perbedaan ini dijadwalkan terjadi sama pada tahun tangguhan pada akhir 2018. Terus di sini terdapat perhitungannya, future tax-nya sama 2021. Terus deferred tax liability-nya dari future taxable amounts dikali tax rate. Jadi totalnya besar 1.100.000. Next bell. Selanjutnya untuk 1.000. Jadi 1.200.000 dikurang tangguhan sebagai berikut. Terus jurnalnya kewajiban pajak tangguhan sebesar 100.000 dan beban pajak penghasilan dikredit 100.000. Selanjutnya akan dijelasin oleh Mayang. Oke, selanjutnya, bentar. Jadi setiap manajemen berharap perusahaannya akan menguntungkan, namun harapan dan keuntungan mungkin tidak terwujud. Untuk perusahaan pemula adalah hal yang umum untuk mengakumulasikan kerugian operasi sambil memperluas basis pelanggannya. Tetapi sebelum menyadari skala ekonomi, untuk perusahaan yang mapan peristiwa besar seperti pemogokan buruh, lingkungan peraturan yang berubah dengan cepat, atau situasi persaingan dapat menyebabkan pengeluaran melebihi pendapatan atau kerugian operasi bersih. Kerugian operasi bersih atau nol terjadi untuk tujuan pajak dalam 1 tahun ketika biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi pendapatan kena pajak. Beban pajak yang tidak adil akan terjadi jika perusahaan dikenai pajak selama periode menguntungkan tanpa menerima keringanan pajak selama periode kerugian operasi bersih. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu, Undang-Undang Perpajakan mengizinkan pembayar pajak untuk menggunakan kerugian 1 tahun untuk mengimbangi keuntungan di tahun-tahun lainnya. Next bell. Nah, selanjutnya ini untuk akuntansi kerugian operasional bersih. Jadi, melalui penggunaan loss carryback, perusahaan dapat membawa kembali kerugian operasi bersih 2 tahun dan menerima pengembalian pajak penghasilan yang dibayarkan pada tahun-tahun tersebut. Perusahaan harus menerapkan kerugian ke tahun sebelumnya terlebih dahulu dan kemudian ke tahun kedua. Ini dapat meneruskan kerugian yang tersisa setelah pengembalian 2 tahun hingga 20 tahun untuk mengimbangi penghasilan kena pajak di masa depan. Ilustrasi 19.36 menggambarkan prosedur pengembalian kerugian dengan asumsi kerugian pada tahun 2019. Next bang. Nah, selanjutnya ini untuk yang rugi dilanjutkan. Sebuah perusahaan dapat mengabaikan pengembalian kerugian dan hanya menggunakan opsi pengembalian kerugian mengimbangi penghasilan kena pajak di masa depan hingga 20 tahun. Nah, di sini ilustrasi 19.37 menunjukkan pendekatan tersebut. Next. Lalu di sini ada ilustrasi pada tahun 2018, Grow mengalami kerugian operasi bersih yang diputuskan untuk dibawa kembali. Berdasarkan undang-undang, Grow harus menerapkan pengembalian itu terlebih dahulu ke tahun kedua sebelum tahun kerugian. Oleh karena itu, pertama-tama Grow membawa kerugian kembali ke tahun 2016, kemudian Grow membawa kembali kerugian yang tidak terpakai ke tahun 2017. Oleh karena itu, Grow mengajukan pengembalian pajak yang diubah untuk tahun 2016 dan 2017, menerima pengembalian sebesar 110.000 yang didapat dari 30.000 ditambah 80.000 dari pajak yang dibayarkan pada tahun-tahun tersebut. Lalu pada tahun 2018, Grow mengalami rugi usaha bersih yang diputuskan untuk ditanggungnya sendiri. Next. Lalu di sini ada asumsi bahwa Grow tidak akan merealisasikan seluruh nol yang dapat diteruskan di tahun-tahun mendatang. Dalam situasi ini, Grow tidak mengakui aset pajak tangguhan untuk akumulasi kerugian karena ada kemungkinan bahwa ia tidak akan merealisasikan akumulasi tersebut. Maka Grow membuat entry jurnal berikut di tahun 2018. Jadi, di debit piutang pengembalian pajak penghasilan sebesar 110.000 dan di kreditnya manfaat akibat rugi pembatalan atau beban pajak penghasilan sebesar 110.000.
Next. Lalu di sini untuk penyajian laba rugi GRO tahun 2018, jadi operating loss before income tax-nya sebesar 500.000, terus di income tax benefit, itu maksudnya ke benefit due to loss carryback sebesar 110.000. Jadi net loss-nya 390.000 didapat dari 500.000. Di 500.000 ini yang minus ditambah sama 110.000, jadinya minus 390.000. Jadi dia loss. Next. Lalu di sini untuk non pengakuan yang ditinjau kembali. Jadi apakah perusahaan akan merealisasikan aset pajak tangguhan tergantung pada apakah ada penghasilan kena pajak yang memadai atau akan ada dalam jangka waktu tersebut periode penerusan yang tersedia berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Di sini ilustrasi 1944 menunjukkan kemungkinan sumber penghasilan kena pajak dan faktor-faktor terkait yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menilai probabilitas bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia untuk memanfaatkan rugi pajak yang belum dikompensasi atau kredit pajak yang belum digunakan. Jadi sumber penghasilan kena pajak itu yang pertama, apakah perusahaan memiliki perbedaan temporer kena pajak yang cukup terkait dengan otoritas pajak yang sama, yang akan menghasilkan jumlah kena pajak yang dapat dimanfaatkan dengan rugi pajak yang belum dikompensasi atau kredit pajak yang belum digunakan sebelum habis masa berlakunya. Yang B, apakah besar kemungkinan bahwa perusahaan akan memperoleh laba kena pajak sebelum kerugian pajak yang belum digunakan atau kredit pajak yang belum digunakan berakhir. Lalu yang C, apakah kerugian pajak yang tidak terpakai dihasilkan dari sebab-sebab yang dapat diidentifikasi dan yang tidak mungkin terulang kembali. Lalu yang D, apakah peluang perencanaan pajak tersedia bagi perusahaan yang akan menghasilkan laba kena pajak pada periode di mana kerugian pajak yang tidak digunakan atau kredit pajak yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan. Sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tidak akan tersedia sehingga rugi pajak belum dikompensasi atau kredit pajak belum dapat dimanfaatkan. Aset pajak tangguhan tidak diakui. Membentuk kesimpulan bahwa pengakuan kerugian yang dapat dikompensasi kemungkinan besar sulit ketika ada bukti negatif atau seperti kerugian kumulatif dalam beberapa tahun terakhir. Namun, perusahaan sering mengutip bukti positif yang menunjukkan bahwa pengakuan penerusan tersebut diperlukan. Next. Selanjutnya di sini ada laporan keuangan presentasi. Di laporan posisi keuangan, jadi perusahaan mengklasifikasikan piutang atau hutang pajak sebagai aset lancar atau kewajiban lancar. Meskipun aset dan liabilitas pajak ini diakui dan diukur secara terpisah, sering saling hapus dalam laporan posisi keuangan. Offset terjadi karena perusahaan biasanya memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk saling hapus aset pajak ini atau piutang pajak penghasilan terhadap kewajiban pajak ini atau utang pajak penghasilan. Ketika mereka terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak tangguhan kewajiban pajak tangguhan juga dipisahkan, diakui dan diukur tetapi dapat saling hapus dalam laporan posisi keuangan. Aset pajak tangguhan bersih atau liabilitas pajak tangguhan bersih dilaporkan dalam bagian tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Next, Bel. Lalu di sini sebagai ilustrasi asumsikan Kisco Company memiliki 4 item pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2019 seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Jadi di sini ada perbedaan temporer untuk hasil pajak yang ditangguhkan untuk aset dan kewajiban. Yang pertama, sewa diterima di muka, diakui pada saat pemenuhan kewajiban kinerja untuk tujuan akuntansi dan pada saat diterima untuk tujuan pajak. Dia masuknya ke aset sebesar 42.000. Lalu yang kedua, penggunaan penyusutan garis lurus untuk tujuan akuntansi dan penyusutan dipercepat untuk tujuan perpajakan. Dia masuknya ke liability sebesar 214.000.
Lalu yang ketiga, pengakuan laba atas penjualan angsuran selama masa penjualan untuk tujuan akuntansi dan selama masa penagihan untuk tujuan perpajakan. Itu masuknya ke liability juga sebesar 45.000. Lalu yang keempat, kewajiban garansi diakui untuk tujuan akuntansi pada saat penjualan untuk keperluan pajak pada saat dibayar itu masuk ke aset sebesar 12.000. Jadi totalnya sama, total balance 54, enggak deh. Yang totalnya yang asetnya itu 54.000, terus yang liability-nya itu 259.000. Sebagaimana ditunjukkan, Kistot memiliki total aset pajak tangguhan sebesar 54.000 dan total kewajiban pajak tangguhan sebesar 259.000 dengan asumsi kedua item ini dapat saling hapus. Kistot melaporkan kewajiban pajak tangguhan sebesar 205.000 didapat dari 259.000 dikurang 54.000 di bagian kewajiban tidak lancar di laporan posisi keuangannya. Next. Lalu di sini ada penyajian laporan keuangan untuk laporan laba rugi. Jadi perusahaan mengalokasikan beban atau keuntungan pajak penghasilan kepada yang melanjutkan operasi, lalu operasi yang dihentikan, lalu penghasilan kompensatif lain, dan penyesuaian periode sebelumnya. Pendekatan ini juga disebut sebagai alokasi pajak intra-period. Next. Lalu komponen beban atau manfaat pajak penghasilan dapat mencakup yang pertama ada beban manfaat pajak ini. Lalu ada setiap penyesuaian yang diakui dalam periode pajak ini dari periode sebelumnya. Lalu yang ketiga, jumlah beban pemanfaat pajak tangguhan terkait dengan asal mula dan pembalikan perbedaan temporer. Yang keempat, jumlah beban pemanfaat pajak tangguhan sehubungan dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Dan yang kelima, jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak, kredit pajak, atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang tidak diakui sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak ini dan tanggungan. Next. Lalu di sini juga ada rekonsiliasi pajak. Itu perusahaan menyediakan yang pertama rekonsiliasi numerik antara biaya manfaat pajak dan produk laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku dan mengungkapkan juga dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku atau rekonsiliasi numerik antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku. Ini juga mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. Next. YSB percaya bahwa metode aset kewajiban kadang-kadang disebut sebagai pendekatan kewajiban adalah metode yang paling konsisten untuk akuntansi pajak penghasilan. Salah satu tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengakui jumlah pajak yang harus dibayar atau dikembalikan untuk tahun berjalan. Tujuan kedua adalah untuk mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan atas konsekuensi pajak masa depan dari peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan atau surat pemberitahuan pajak. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, perusahaan menerapkan beberapa prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan pada tanggal laporan keuangan seperti yang tercantum dalam ilustrasi 19.50. Jadi di sini ada prinsip dasar metode aset liabilitas. Pertama, liabilitas atau aset pajak ini diakui sebesar taksiran utang pajak atau yang dapat diminta kembali pada surat pemberitahuan tahunan untuk tahun berjalan. Yang kedua, liabilitas atau aset pajak tanggungan diakui untuk estimasi dampak pajak masa depan yang disebabkan oleh perbedaan temporer dan akumulasi. Yang ketiga, pengukuran liabilitas dan aset pajak ini dan tanggungan didasarkan tentang ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, efek dari perubahan undang-undang atau tarif pajak di masa depan yang tidak diantisipasi. Lalu yang keempat, pengukuran aset pajak tanggungan dikurangi jika perlu sebesar jumlah manfaat pajak yang berdasarkan bukti yang tersedia diperkirakan tidak akan terrealisasi. Next. Selanjutnya di sini ada ilustrasi 19.51, yaitu diagram prosedur penerapan metode aset liabilitas atau tata cara perhitungan dan pelaporan
pajak penghasilan tangguhan. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi jenis dan jumlah perbedaan temporer yang ada dan meneruskannya. Lalu selanjutnya ada dua tahap. Yang pertama, ukur aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan kerugian yang dapat dialihkan. Ini menggunakan tarif pajak yang diberlakukan. Lalu yang kedua itu ukur kewajiban pajak tangguhan untuk perbedaan temporer kena pajak dan gunakan tarif pajak yang diberlakukan. Selanjutnya, setelah pengukuran aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer, lalu tidak mengakui sebagian atau sebagian aset pajak tangguhan jika besar kemungkinan manfaat pajak tangguhan tidak akan terrealisasi. Jadi kalau atas laporan bersih keuangan, laporkan jumlah tidak lancar besi. Terus kalau pada laporan laba rugi itu, laporkan beban atau manfaat pajak ini dan beban manfaat pajak tangguhan dan total beban manfaat pajak penghasilan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.